Elon Musk lagi-lagi bikin geger dunia dengan langkahnya yang, seperti biasa, unik, frontal dan benar-benar di luar dugaan. Dia mendirikan perusahaan baru bernama Microheart, dan namanya itu jelas-jelas sindiran langsung ke Microsoft. Tapi ini bukan sekedar lelucon loh, ini adalah deklarasi perang terbuka terhadap salah satu raksasa teknologi terbesar di dunia, menantang dominasi mereka yang udah puluhan tahun gak tergoyahkan. Pertarungannya ini langsung kelihatan kayak cerita David lawan Goliat versi modern. Di satu sisi kita punya Microsoft, si raksasa yang udah mengakar kuat, dominan, dan dipercaya miliaran orang. Nah, di sisi lain ada Microheart, si penantang baru yang aneh, futuristik, dan bawa ide yang super radikal. Sebuah perusahaan yang mungkin bisa jalan sepenuhnya tanpa campur tangan manusia sama sekali. Tapi jangan salah sangka dulu. Langkah yang kelihatannya kayak ide gila dadakan ini sebenarnya adalah puncak dari gagasan yang udah dipendam selama bertahun-tahun. Semuanya tuh berawal dari cuitan di tahun 2021 yang waktu itu dianggap cuma guyonan khas Elon Musk aja. Tapi 4 tahun kemudian, tepatnya 22 Agustus 2025, guyonan itu jadi kenyataan. Musk secara resmi mengumumkan kelahiran Microheart. Dan gak cuma itu, dia bahkan ngajak publik buat ikut ngebangun perusahaan ini lewat platform AI miliknya, xAI. Dan inilah bagian yang paling gila, yang mengubah segalanya. Musk ngebayangin sebuah perusahaan tanpa programmer, tanpa kantor, yang isinya cuma AI otonom yang kerja non-stop. Sebuah model operasi yang belum pernah ada sebelumnya. Pertanyaan besarnya, gimana caranya ini semua bisa jalan? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Gimana mungkin sih sebuah perusahaan software bisa berfungsi kayak gitu? Nah, jawabannya ada di teknologi di baliknya. Konsep utamanya itu namanya agen AI otonom. Coba bayangin, bukan cuma satu, tapi ratusan pekerja digital super cerdas yang diciptakan oleh model bahasa Grok. Mereka ini bisa saling ngobrol dan kerjasama, persis kayak tim ahli manusia, buat nyelesain tugas-tugas super rumit tanpa perlu disuruh satu persatu. Proses kerjanya kalau disederhanakan kedengarannya simple, tapi kuat banget. Jadi, Grok ini bertindak sebagai otak utamanya yang melahirkan ratusan agen AI spesialis. Agen-agen ini kemudian kerja bareng secara otomatis untuk menghasilkan output, bisa itu kode, konten, atau bahkan seluruh aplikasi software. Tanpa perlu istirahat, tanpa rapat, dan tanpa birokrasi. Tentu aja, visi seambisius ini butuh otot komputasi yang luar biasa besar. Dan disinilah peran Colossus, superkomputer raksasa yang dibangun Musk di Memphis jadi pusat dari segalanya. Skala kekuatannya ini benar-benar gila. Dengan lebih dari 100.000 GPU canggih dan target sampai 1 juta, Colossus ini bakal jadi salah satu sistem komputasi terkuat di planet ini. Inilah mesin yang bakal ngelatih Grok dan jadi bahan bakar buat seluruh pasukan agen AI-nya Microheart. Tapi, pertarungan ini bukan cuma soal adu canggih teknologi loh. Di baliknya itu ada campuran yang rumit antara perhitungan strategis, sedikit dendam pribadi, dan keyakinan teknologi yang mendalam dari seorang Elon Musk. Jadi ada 3 alasan utama di balik serangan frontal ini. Pertama, Musk ngelihat ada celah strategis. Microsoft itu sangat bergantung sama software, dan otomatisasi AI bisa mengganggu model bisnis inti mereka. Kedua, ada unsur personal. Musk merasa dikhianati sama OpenAI setelah mereka kerja sama erat dengan Microsoft. Dan ketiga, yang paling penting, sekarang dia punya teknologinya untuk melawan. Jadi, poin krusialnya adalah ini bukan sekedar bisnis baru. Microheart itu adalah bentuk perlawanan langsung, sebuah serangan balasan terhadap kemitraan Microsoft OpenAI yang dia anggap sebagai pengkhianatan terhadap visi awalnya untuk AI yang lebih terbuka. Tapi, meskipun teknologinya kedengaran revolusioner, jalan yang harus ditempuh Microsoft Heart nggak akan mulus. Mereka harus berhadapan dengan tembok raksasa dari pemain yang udah sangat mengakar di seluruh dunia. Skala tantangannya tuh luar biasa besar. Microsoft itu bukan cuma perusahaan software, produk mereka itu udah jadi infrastruktur kerja global. Mereka terjalin dalam kehidupan kerja miliaran orang, mulai dari Office 365 sampai Azure. Mengubah kebiasaan yang udah dibangun puluhan tahun ini jelas bukan hal yang gampang. Dan rintangan terbesarnya mungkin bukan teknologi, tapi soal kepercayaan. Perusahaan-perusahaan besar itu butuh jaminan stabilitas, keamanan, dan dukungan jangka panjang. Pertanyaan mendasarnya adalah, apa mereka siap mempercayakan infrastruktur software penting mereka ke sistem yang sepenuhnya dijalankan oleh AI? Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Jadi, ini apa? Sebuah revolusi atau cuma eksperimen gila lainnya? Mari kita lihat gimana ini bisa berkembang dan apakah ada jalur yang realistis menuju kesuksesan.
Strategi yang paling realistis mungkin bukan melawan Microsoft secara langsung di pasar korporat yang susah ditembus itu. Sebaliknya, Mas bisa pakai ekosistem konsumennya yang super besar, Tesla, Starlink, X, bahkan Neuralink, sebagai kuda Troya untuk ngenalin Microsoft Card secara alami ke dalam kehidupan jutaan penggunanya. Kalau kita lihat konteks pasar, seperti di Indonesia misalnya, meskipun Microsoft sangat dominan di sektor korporat dan pemerintahan, ada celah yang cukup signifikan. Ada sekitar 25% pengguna yang lebih fleksibel, seperti anak muda, UMKM, dan para kreator, yang bisa jadi pengadopsi awal kalau Microsoft bisa nawarin solusi yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih inovatif. Pada akhirnya, sejarah sudah membuktikan bahwa pemenang utama dalam pertarungan teknologi seperti ini nggak ditentukan di ruang rapat Dewan Direksi. Keputusan akhir itu selalu ada di tangan pengguna. Apakah teknologi baru ini benar-benar berguna, lebih produktif, dan bisa dipercaya? Dan ini membawa kita kembali ke awal. Mungkinkah ide yang kedengarannya konyol dan berawal dari sebuah lelucon di internet ini justru jadi awal dari pergeseran besar dalam cara dunia digital kita dibangun? Dominasi dalam teknologi itu nggak pernah abadi, dan siapa tahu revolusi besar berikutnya memang lahir dari sebuah gurauan.